Terpaksa dia mau Dah. begitu. Dah. 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 Oke, nih pertanyaan pertama deh yang gue yang mulai. Mau nanya, sampai sekarang masih melakukan perawatan organ intim nih? Kalau organ intim memang selalu hampir Oke. sebulan sekali harus. Pertama kan gue udah melahirkan gitu kan, jadi harus dirawat. Memang seberapa penting sih ini, maksudnya walaupun lu belum nikah lagi nih kan, tapi untuk merawat gitu dan menjaga. Belum nikah lagi bukan berarti nggak harus dirawat. Iya. Pokoknya buat semua perempuan yang sudah tidak perawan, apalagi sudah pernah melahirkan dan cinta sama dirinya sendiri, itu wajib hukumnya untuk merawat bagian vitalitas yang ada di bawah. Gitu. Tapi kan masih banyak yang malu gitu, atau mungkin biayanya belum ada gitu. Kalau malu sebetulnya balik lagi ke individualnya masing-masing. Kalau mereka jaga kesehatan banget, pasti mereka nggak akan malu. Cuman kendalanya adalah kalau untuk merawat bagian bawah memang lebih mahal dibanding merawat muka. Gitu. Dia tuh walaupun di dalam dan kecil, tapi emang kalau sekali ngerawat aja tuh gue bisa belasan juta. Gitu. Nah, Contoh perawatannya apaan, Kak? Banyak, ada yang di laser, ada di apa lagi ya, dimasukin supaya dalamnya itu bisa lebih kencang gitu. Tapi kan maksudnya nggak semua perempuan-perempuan ini mementingkan hal itu, padahal itu penting banget, apalagi kalau punya pasangan itu harus. nah tujuan yang paling utama apa sih? Tujuan yang paling utama adalah menyenangkan diri sendiri kalau sebelum punya pasangan. Jadi pas pasangannya udah ada, langsung gitu. Rasanya beda deh. Biar nggak dikomplain berarti ya. Terus kadang-kadang kan perempuan juga suka nggak pernah ngerawat. Kalau perempuan yang nggak ngerawat bawahnya itu pasti akan ada timbul bau kan. Nah biasanya nggak enak tuh kalau yang kayak gitu-gitu. Kalau gue kan orangnya risihan gitu kan. Jadi gue mendingan gue rawat aja deh. Dan gue untungnya nggak pernah bau ya. Karena gue rawat kali ya. Coba nggak tahu deh kalau perempuan-perempuan lain. Masalahnya kan laki-laki kadang kan teman-teman laki gue ini lebih banyak kan daripada teman perempuan, karena kan suka rumpinya lelaki sama rumpinya perempuan tuh beda. Kalau rumpinya laki tuh kayak, gue kemarin sama ini, buset bau banget, tuh kayak gitu-gitu. Gue kan jadi, masa sih gitu. Tapi lu pernah maksudnya riset-riset atau baca-baca gitu sih, kalau misalnya nggak dirawat apa sih efeknya gitu, atau Kalau nggak bisa menyebabkan dirawat, apa gitu? efeknya nggak tahu ya, karena gini, alat vital di bawah perempuan itu kan sering ditutup sama underwear namanya ya. Nah itu kan kita nggak tahu tuh, kalau nggak semua toilet umum itu bersih, nggak semua toilet umum itu naruh tisu gitu kan. Jadi kalau lembab, otomatis kan dia jadinya mengendap tuh di dalam, nggak tahu lah virus apa yang masuk segala macam. Kalau gue sih aware banget gitu, tapi kalau yang lain gue nggak tahu. Dampaknya apa kalau misalkan jadinya virus itu atau kuman itu tidak dibersihkan, nanti bisa jadi kanker serviks, bisa jadi kanker-kanker yang lain, atau dia punya penyakit gatal, keputihan gitu, jadi bau gitu. Tapi salah satu alasan lu ngerawat bagian intim gitu sebagai Karena gue memuaskan sayang, ya? karena gue sayang sama diri gue sendiri. Oke. Yang di luar aja dirawat, apalagi yang di dalam. Tapi termasuk mempersiapkan ketika dapat pasangan baru. Oh iya dong, pasti. Biasanya budgetnya itu Gue tuh nggak kalah sama perawan pokoknya. Oke. Katanya. Budgetnya berapa sih ini? Lu kan biasanya bulanan, tiap bulan ya? Atau memang Sebulan itu kalau untuk bagian bawah itu kisaran 25 juta. Kisaran sebulan sekali. Kalau nggak sebulan 2 kali. Itu rutin dilakukan setiap Ya, bulan. tergantung pemakaian. Motor Iya. Tapi selain maksudnya merawat ya kesalahan lah bisa disebut gitu, tapi ada maksudnya yang lu konsumsi nggak sih maksudnya buat biar Enggak ada. Nggak Gue semua gue rawat gitu. Rawatnya di Bening Klinik. Ya. Asik Pak Eko. Aduh. Iya bang, benar itu benar. Oke, nah biasanya ada ritual-ritual nggak sih? Ritual enggak, tapi kayak tradisionalnya masih kayak di uap. Oh di uap. Di uap. Yang lain? Ada lagi mereka sempat update bilang kangen sayang tuh. Emang bioskop. Oh. Insya Allah sutradaranya Mas Anu. Pokoknya tentang drama deh. Nah sampai akhirnya lu memberanikan diri gitu untuk memproduce film. Karena gue udah bosen jadi artis.
Oke. 13 tahun udah gue di dunia ini gitu kan, bukan waktu yang sebentar. Gue pernah jadi host, gue pernah jadi bintang, pernah punya program sendiri, udah pernah jadi bawain host Cakrawala Krimina, pernah main sinetron, pernah main film, peran utama semuanya udah gue lakuin. Nyanyi juga gue udah, walaupun suara gue jelek, ya kan. Gue punya video klip yang keren. Terus apa yang belum pernah gue lakukan ya? Oh, jadi produser di film. Gitu. Jadi gue memberanikan diri untuk mengambil tabungan gue dan gue invest di film ini. Mungkin gandeng artis siapa aja untuk main di film? Kalau di angan-angan gue ya, gue sih maunya Ibu Christine Hakim sama Reza Rahardian. Oh, Kenapa Reza Ardian? Kenapa drama? Karena hidup di Indonesia ini penuh dengan drama. Drama. Sekarang kan apalagi kan yang gue lihat di sosial media, siapa punya masalah, nanti ada orang-orang baru, entah di masyarakat siapalah itu, komen di TikTok. Sekarang TikTok udah bukan tempat yang enak lagi untuk dilihat. Dulu masih seru, kayak ada yang lucu-lucuan, joget-jogetan. Sekarang orang komen-komenan, nyinyir-nyinyiran, gitu kan. Bener nggak? Ya kan sekarang begitu. Misalnya kayak lagi yang happening nih, Mayang, Cika, ada lagi siapa masyarakat Indonesia gitu kan yang ikut komentarin tentang masalah ini. Gua aja sampai speechless gitu, karena dulu ya 2 tahun yang lalu kalau mau berantem zamannya gua nggak begitu caranya. Sekarang tuh udah, gue tuh termasuk yang udah bersyukur banget nih karena gue sudah tinggalin itu semua gitu. Kenapa Reza Radian? Wartawan aja sekarang udah punya TikTok, nyinyir juga kan. Tahu banget gitu. Kenapa Reza Radian nih? Kenapa Reza Rahardian? Karena dia punya karakter yang orang lain nggak punya. Oh. Lu Dan cuma- emang lu mengidolakan dia kah? Idola banget, gue suka cara dia, setiap dia dikasih peran dia selalu turun dengan baik gitu. Jadi gue suka. Lu cuma produce apa ikut main? Eksekutif produser aja gue, Oh, nggak ikut main? nggak tahu. Kalau hanya sebagai cameo. Ya cameo iya, tapi Oh. kalau yang banyak perannya itu enggak. Ini kan biasanya kalau produksi film banyak ngambil sponsor gitu, dari sponsor. Nah ini pure dari uang pribadi lu atau dari sponsor? Duit sendiri. Apa pertimbangannya nih? Pertimbangannya karena gue nggak mau nanti gue jadi punya utang ke orang. Oh, oke. Ya kalau filmnya ternyata penontonnya nggak terlalu banyak ya kan berarti gue jadinya gak enak dong. Kalau banyak ya berarti kan untungnya untuk gue semua. Karena ini film pertama jadi gue pengen semuanya dari gue. Oh. Nah, ini legacy untuk nanti anak-anak gue besar. Sudah diperhitungkan berapa budget yang dikeluarin nih? Kurang lebih 10 M ya. 10 M ya? Total keseluruhan tuh? Iya. Oke. Optimisnya berapa persen? Optimisnya penontonnya 1 juta. Karena ceritanya tuh memang cerita yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi harusnya relate dengan apapun itu, biasanya orang akan lebih suka nonton gitu. Karena orang Indonesia tuh yang gue pelajari dari beberapa film yang gue tonton, mereka nggak suka dikasih mikir-mikir gitu. Ya nggak sih? Lo kalau dikasih mikir tidur kan di dalam. Terinspirasi dari pengalaman pribadi lu sendiri? Dari pribadi, dari teman-teman sekitar, dari orang-orang yang pernah bermasalah, punya masalah gitu. Cerita tentang apa nih filmnya nanti? Drama, nonton aja nanti. Cerita. drama, ya. pokoknya drama. Hey, balik lagi ke Wijin tadi kan katanya sempat sering curhat, sempat ada curhat soal Gisel juga. Gue yang nanya, kenapa kok bisa berubah? Ya karena Gisel sekarang sudah hidupnya untuk Tuhan gitu. Oh, udah segitu aja. Jadi Wijin sendiri termasuk yang nyaman juga ya curhat sama itu. Semua laki sebenarnya nyaman sih curhat sama gue. Masalahnya kalau punya pasangan yang jadi masalah. Ya. Berarti nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Gimana? Kalau sama Dimas Beck kemarin sempet ini. Ya Mas Bek juga teman. Oh, oke. Anak teman. Jadi kalau misalnya kita pergi lagi sama laki-laki nggak marah. Udah dewasa, nggak usah main marah-marah. Alright. Oke, Oke.